Halo Sobat Tempo, apa kabar? Udah mulai bosan ya sama berita-berita politik yang bikin pusing kepala. Sekarang kita akan ngebahas sesuatu yang di luar bahasan politik, yaitu tentang lingkungan hidup. Ini juga ada di dalam liputan Tempo. Di ngobrol inspirasi sore ini bersama saya Yuda, kita akan ngobrol bersama Mbak Dewi Indriani. Ia adalah seseorang yang telah mengubah lingkungannya menjadi lingkungan yang bebas dengan sampah ya, zero waste. Dia juga bisa menggerakkan orang-orang untuk zero waste lifestyle. Oke, keren banget. Dan baru aja kemarin dia mendapatkan penghargaan dari Gaharu Bumi Innovation Challenge, di mana dia mendapatkan penghargaan fellowship kategori keluarga. Dia bisa memanfaatkan sampah-sampah di lingkungannya itu menjadi ekoenzim. Wah, keren banget. Apa sih ekoenzim? Kita ngobrol aja langsung bersama Mbak Dewi Indriani. Yuk. Halo Mbak Dewi. Halo, sudah. Alhamdulillah waras. Wah, waras. Kita ganggu ya? Oh iya dong. Pasti dong. Masa tidak mau ganggu? Iya dong. Harusnya tidur siang ya. Sekarang ya, istirahat. Nemenin anak-anak. Anak-anak. Sekarang nemenin Mas Suda. Iya. Namu dan juga orang-orang nggak penting di belakang situ. Halo Sobat Tempo, kita sudah bersama Mbak Dewi, adalah orang yang sangat menginspirasi tentunya. Amin. Amin. Keluarga. Amin. Karena beliau telah bisa mengubah nih gaya hidupnya menjadi gaya hidup zero waste lifestyle. Wah, keren banget. Keren banget. Zero waste lifestyle. Zero Mas, bukan zero. Zero. Zero Orang Sunda. Zero waste lifestyle. Apa sih itu? Jadi gimana usahanya untuk orang-orangin sampah deh, karena manusia tuh nyampah banget benar. Iya sih, manusia juga sendiri kadang-kadang jadi sampah juga ya. Iya, tahu nggak kalau manusia orang per hari sampahnya berapa banyak? Berapa kilo? Aduh, nggak pernah hitung nih. Kira-kira berapa tuh? Tebak dulu, sahake. 2 kilo, 2 kilo. Kebanyakan. Kebanyakan. Ternyata, menurut data, itu sampah kita tiap orang per hari itu di 700 gram. 700 gram. Kan itu banyak loh. Iya sih, 700. banyak. Kalau ditumpuk di kamar kan dikali 365 hari. Gede. Ada saya lemah di batin. Iya, dan itulah semua yang akhirnya sampahnya numpuk di TPA. Iya, itu baru satu orang ya. Itu baru satu orang. Bayangin kalau satu rumah ada bapak, emak, anak, ibu, mertua, kakak ipar, paman, bibi, semua. Itu pasti lebaran. Yes. Karena banyak semua, pada kumpul semua di rumah. Benar. 700 gram setiap hari itu semua jenis sampah. Itu gabungan semuanya dari sampah anorganik dan organik. Menurut data kita setiap orang segitu 700. Akhirnya apa yang memacu Pak Dewi ini akhirnya jadi gue harus beralih deh dari biasanya dari menimbun sampah akhirnya bisa mengelola sampah. Apa pemicunya? Itu karena melihat sampah di TPA. Kalau di Tangerang ini kan TPA-nya di Rawakucing. Kalau di Jakarta Bantar Gebang. Itu ternyata jargon kita buanglah sampah pada tempatnya. Akhirnya sudah tidak tepat saat ini. Karena tempatnya udah jadi gulungan sampah. Yang sebesar Candi Borobudur tapi dikali banyak. Banyak, betul. Dan itu tahun kemarin nih Mas Suda, kita ngalamin 35 TPA kebakaran sepanjang tahun. Wow. Itu jumlahnya banyak loh. Itu tragedi banget. Dan kebayang nggak sih, jadi kita nih setiap hari yang mikirnya kan aku udah buang sampah pada tempatnya gitu kan, ternyata tempatnya sekarang jadi masalah buat kita sendiri dan juga orang lain, apalagi buat lingkungan. Itu sih sebenarnya yang bikin hayu deh kayaknya dari rumah bisa deh kita ngurangin ngurangin sampah, karena ternyata justru di rumah itu yang jadi sumber sampah terbesar. Jadi bukan kantor, bukan pasar, bukan industri, tapi di rumah tangga. Betul. Jadi soal ini kita harus ngomongin soal hulu dulu, hilir dulu ya. Hulunya dulu sebagai sumbernya sampahnya tuh kita. Jadi kita nggak usah mikirin soal hilirisasi, kita harus mikirin hulunya dulu. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Makanya juga banyak di liputan Tempo soal banyaknya orang-orang yang meninggal nih karena dari gunungan-gunungan sampah. Jadi udah banyak banget liputan Tempo. Kalau belum baca silahkan baca dulu liputan Temponya. Oke. Tadi kita juga ngomongin bahwa dari sampah-sampah ini bisa diolah menjadi ekoenzim. Apa sih ekoenzim itu? Nah, pemirsa, Pas sudah
Belum pernah dengar ekoenzim? Belum. Kamu sungguh nggak kekinian deh. Kalau saya tahu aja gas. Enzim cuma cairan di mulut doang. Cairan di mulut. Nah ini ternyata enzim itu banyak ada sumbernya dari buah-buahan juga. Wow, ada. Dan akhirnya kita buat dalam bentuk ekoenzim. Jadi ini karena latar belakangnya kenapa sih bikin ekoenzim? Karena ternyata dari 700 gram itu yang tadi jumlah sampah orang-orang per hari, yang paling banyak sumbernya adalah sisa organik. Nah, jadi ekoenzim itu adalah cairan fermentasi serbaguna dari sisa organik kayak kulit buah. Salah satunya kulit buah apa? Harus kulit buah aja? Kulit buah mayoritas, sebagian kecilnya itu bisa dari sisa sayuran. Jadi difermentasi selama 3 bulan, dicampur gula merah, kulit buah-buahan sisa organik sama air, diemin selama 3 bulan, bim jadi cairan pembersih serbaguna. Jadi enzim yang ada di kulit-kulit buah dan juga sisa-sisa sayuran itu pasti ada. Kalau dia nggak dimasak itu pasti masih ada enzimnya. Nah, sama nggak dimasak? Iya, jadi kita memanfaatkan dari kulit buah segar. Kita fermentasi selama 3 bulan gitu. Nah, manfaatnya buat apa aja? Anda nggak penasaran ya? Nanti penasaran. Belum. Penasaran. Nanti. Oke. Apakah buah-buah ini apakah harus buah yang memang sisa-sisa atau yang buah busuk juga bisa? Nah, jadi karena kita emang konsepnya dari ekoenzim adalah untuk memanfaatkan sisa organik. Iya, betul. Jadi kita manfaatin sisa kulit buah-buahan yang masih layak. Masih layak. Tapi nggak busuk. Jadi sebenarnya kalau busuk bisa diolah lagi jadi pupuk. Tapi karena ini kebutuhannya untuk ekoenzim ini dimanfaatkan selain buat pupuk juga buat kebutuhan personal. Jadi kayak buat cuci-cuci, buat kumur-kumur, buat pengganti sabun shampoo. Jadi kita pakai kulit buah yang memang masih segar. Tapi yang biasanya kulitnya kita buang. Kulit jeruk, kulit nanas, mangga, melon. Kulit milov bisa. Kulit milov. Kulit ini Pak. Oke. Berarti harus yang ibaratnya belum terlalu segar sih. Segar lah ya. Jadi kalau misalnya kita makan apel gitu cuma samping-sampingnya doang, tengah-tengahnya itu baru bisa dipakai. Tapi ada buah spesifiknya? Nah, sebaiknya adalah hindari yang selain buah busuk padi sama yang terlalu berlemak. Kayak misalnya duren, alpukat, sama yang kering kayak kulit kulit salak. Duren nggak bisa berarti? Duren jangan deh. Kan kulitnya itu kan kecuali kalau udah keren gitu. Makanya duren kan tidak berlemak kan sebenarnya. Dalamnya kan agak berlemak gitu. Kalau misalnya kita duri-duri luarnya itu tetap nggak bisa ya? Mau cobain aja nggak apa-apa sih. Eksperimen aja kok, karena ekoenzim ini sangat terbuka sekali untuk eksperimen apa aja yang asalkan bagiannya adalah 1, 3, 10 itu karena ada rumusnya. Gitu. Nah, Mbak Dewi ini bisa dapat pengetahuan ini dari mana sih sebenarnya? Nah, dari komunitas ekoenzim Nusantara. Karena ini ekoenzim ini tuh dari penelitian 30 tahun Dr. Rosukon. Beliau adalah penggerak pertanian di Thailand. Ini udah diteliti sama beliau dan jadi rumus 1, 3, 10 itu udah melalui penelitian sangat panjang dan dia mengemas ilmunya ini agar semua orang tuh bisa dapat ilmunya secara gratis. Jadi memang ekoenzim tidak untuk diperjualbelikan. Tidak diperjualbelikan. Bayang nggak kalau misalnya ternyata rumus ini sampai ke perusahaan besar, kapitalis, lalu dibikin produk sama dia, terus dijual ke masyarakat. Berapa cuannya? Gede sekali. Ya kan, jadi jangan sampai deh. Ini ilmunya sebenarnya bisa mudah didapatkan, teman-teman, literasinya banyak gitu apalagi di komunitas ekoenzim Nusantara. Di YouTube-nya Mbak juga ada. YouTube Dewi, silahkan subscribe. Itu sangat lengkap, bahkan kayak misalnya nanya, ini kok emang iya ya dari fermentasi 3 bulan kok bisa menjadi cairan pembersih? Tenang aja, penasarannya itu karena jurnal-jurnalnya juga banyak. Kita dari tim di komunitas juga ada tim litbang ya, yang udah membukukan semua yang berhubungan. Kalau yang nanya tentang ilmu sains kayak enzimnya seperti apa, kan reaksinya seperti apa, itu semua baca di sini karena udah disusun sama tim litbangnya dari Ekoenzim Nusantara. Jadi ini udah ada bukunya. Jadi semuanya harus berlandaskan ilmu pengetahuan. Betul. Jadi pelajaran ini cari bukunya, cari ilmunya di komunitas. Cara gabung komunitasnya? Follow aja sih akunnya. Ada di Ekoenzim Nusantara, di Instagram ada, di YouTube-nya ada. Di Facebook? Nanti di Facebook-nya juga ada. Nggak udah nggak ada ya. Kamu anak 19 sekali ya memang Resta. Saya dulu masih main MIFC. Iya, benar.
Oke, balik lagi di sini. Tadi udah dijelasin harus buah-buah yang seperti apa yang bisa. Ini ada timbangan juga, apakah ada takaran tertentu? Yes, betul. Jadi yang penting di sini adalah takarannya mesti pas, gitu. Karena kan yang dirumuskan itu 1, 3, 10. Jadi 1 bagian, 3 bagian, dan 10 bagian. Nah itu yang takarannya mesti tepat lah gitu. Jadi nggak, biar orang nggak bingung ini berapa gulanya, buahnya berapa banyak gitu kan. Jadi itu ada rumusnya 1, 3, 10. Bisa sedikit di ini kan? Mau langsung dipraktekin? Boleh. Jadi setelah itu nanti kita akan ngomongin soal manfaat. Oke. Berarti Firly Bahuri and the gang akan tetap menjabat sampai bermanfaat untuk pemilu. Berjambar. Gas semua. Jangan bang gimana tuh juga bergulung-gulung. Itu sama dengan masyarakat adat akan mati secara perlahan-lahan. Makanya dalam merespon dinamika ini yang penting kita yakin ini kerja. Oke, nah yang pertama itu 1 bagiannya adalah gulanya. Nah, gulanya apa aja? Pasti nanya nih. Ya, gulanya apa aja? Gulanya apa aja? Jadi yang diutamakan adalah gula merah. Jadi gula yang berbahan dasar alami. Ini aku pakainya gula merah aren. Bisa gula kelapa atau bisa juga gula merah tebu. Bahkan juga bisa pakai molase. Kalau gula Elvi Sukaisi bisa. Bisa. Cobain aja. Nah, jadi yang jadi pertanyaan adalah kalau gula pasir bisa apa enggak? Nah, itu sebenarnya tidak disarankan karena menurut penelitian karena kadar di gula putih itu tidak terlalu beragam dibandingkan di gula merah. Mineralnya, enzimnya itu tidak terlalu. Jadi, tapi kalaupun ternyata yang mudah didapatkan gula pasir ya nggak apa-apa. Karena konsepnya sebenarnya adalah kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jangan dibikin ribet. Tapi lebih efektif kalau pakai gula merah. Nah, kebanyakan saya juga sebenarnya pakainya molase karena molase itu selain dari harga lebih murah, terus masih banyak nutrisinya juga di sana, gitu. Tapi memang dari segi warna nanti hasilnya akan lebih pekat, lebih hitam, lebih coklat pekat. Siap. Setelah ini? Nah, selain itu adalah 3 bagiannya adalah ini sisa organiknya, si kulit buahan ini. Jadi kalau misalnya habis kita makan, kumpulin aja dulu kulit buahnya. Jangan langsung dibuang, kumpulin, taruh kulkas dulu aja, gitu misalnya. Kalau rujak kan udah ada gula merahnya, berarti langsung aja dibikin gitu. Rujak buah kan ada gula sebenarnya. Kita bener ya. Bener loh, tanya jauh loh. Cerdas loh. Gimana ya? Bisa jadi penelitian saya loh itu. Gimana kalau misalnya sisa rujak buah ada gula merah? Bener. Bisa langsung dibuat apa? Bisa jadi tesis saya kayak. Baik. Mantap. Siap. Ya. Setelah itu? Selanjutnya air. Nah, airnya ini 10 bagian. Airnya air apa aja? Yang penting airnya bersih. Kalaupun pakai air hujan silakan diendapkan dulu beberapa hari, ambil bagian atasnya gitu. Air Jordan bisa nggak? Air Jordan mahal Pak. Nggak boleh. Sayang Pak. Air biasa. Air biasa aja. Gitu. Nah, itu 10 bagian. Laharnya gimana biasanya toh?
Nah biasanya kayak yang aku lakukan adalah hitung dulu berapa air yang dibutuhkan. Kan dia 10 bagian. Oke. Nah ini kan wadahnya aku ambil dari setengahnya. Jadi setengahnya aku isi air, terus aku timbang. Oh, ditimbang. Ditimbang. Nah nanti ini jadi 10 bagian kan. Ini agak matematika. Iya, oke. Ikut nggak nih kira-kira? Oke, 10 bagian. Coba ya. Oke. Coba. Jadi ini misalnya kan di sini aku pakainya di sini 4.000 gram. Oke. 4.000 gram. Udah dihitung ya? Udah. 10 bagiannya 4.000 gram nih. 4 kilo. 4 liter Pak. Oh, 4 liter. Iya 4 kilo, 4 liter. Betul. Ya kan? Nah, ini kan udah setengah nih. Ya. Jadi nggak penuh loh ya. Jangan penuh-penuh karena kalau misalnya kepenuhan nanti kalau dituang dia luber. Tuh. Jadi ini 1.200 gram, ini 400 gram, ininya airnya 4.000 gram. Ya, 1,3 kilo, ininya 400 gram. Oke, itu 1,2. Oh, 1,2 kilo. Habis itu di Tentuin maksudnya. Tentuin buang. Sekarang nih. Boleh dong. Oke. Jadi di Ini memang persiapan nyetok apa karena ada kita aja deh bikin ini? kalau biasanya nyetok sih. Jadi kalau habis makan buah, nggak langsung dibuang. Oke. Kita bikin cairannya dulu, terus nanti baru diisi sama ininya sampai dia 3 bagian. Oke. Gitu. Sekarang mau coba ini dulu. Gulanya dulu. Ya. Angin aja. Langsung? Iya langsung ngebur. Freshness. Mantap. Saya sisa satu berapa? Habiskan 2 gram juga. Ya. Habiskan semuanya. Kalau diaduk, diaduk dengan rata. Berapa menit diaduknya? Atau? Nyampur aja. Oh, yang penting nyampur. Nah, ini buah-buahnya, kulit buahnya disarankan sebenarnya 5 jenis kulit buah. Kenapa? Karena kita mau ngambil enzimnya yang beragam. Oke. Gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya aku cuma ada 2 jenis doang ya nggak apa-apa. Nanti bisa dicampur sama ekoenzim yang lain ya. Oke. Jenisnya lain-lain juga. Tapi yang penting tadi ukurannya ini 1/3. 1 bagian. 1 bagian. Ini 3 bagian. 3 bagian sama 10 bagian. 10 bagian. Yang penting gitu ya. Yes. Patokan utamanya. Oke. Ini langsung tuang aja. Hati-hati tajam karena banyak duri-duri nanas. Hampir ya, Bu. Tio. Wah. Kita sedang membuat kolak kolak buah ya. Jus buah. Jus buah. Buat persiapan buka puasa. Ya, betul. Wah, oke, udah. Udah ini diaduk. Jadi, dan ini penting untuk dipotong kecil-kecil. Kenapa? Karena biar dia kerendam. Kita harus maksimalkan semua bahan organiknya itu kerendam di bawah airnya itu. Nah, aduk terus nih. Masih udah, pokoknya sampai semuanya kerendam. Sudah. Yes. Nah, itu. Kalau udah tutup deh. Tutup. Kita diemin selama 3 bulan dan pastikan tutupnya rapat karena ini prosesnya anaerob. Taruhnya ada di tempat tertentu harus lembab atau gimana? Taruhnya di tempat yang baik. Yang maksudnya yang baik adalah jangan musola. Sinar matahari. Wah. Kalau di tempat yang baik. Ini bagus tuh. Oke. Jadi jangan langsung kena matahari. Oke. Atau deket kamar mandi jangan. Oke. Terus atau terlalu dekat sama sumber listrik jangan. Oke. Bahan-bahan yang berbahaya. Contohnya taruh di mana tuh? Di hati kamu. Biasanya di rumah ini kita taruh. Bisa samping sini. Oh, biasa. Sirkulasi udaranya bagus loh. Oke. Siap. Berarti dia tinggal diamin selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, kalau misalnya disyaratkan memang pakai wadahnya itu wadah yang mulut lebar. Oh, mulut lebar. Jangan yang mulut kecil kayak gini. Oh. Karena kenapa? Nanti dia rentan wadah sel fermentasi kan ada gas. Oh. Jadi rentan meledak. Oke. Jadi kalau misalnya, kalaupun mau pakai botol yang mulut kecil gini, bisa, tapi selama 2 minggu bisa ada kemungkinan meledak ya? Iya, karena kan fermentasi dia panas kan. Iya. Nah, kalau misalnya pakai botol mulut kecil, bisa aja, tapi dalam 2 minggu pertama itu botolnya dibuka tutup. Oh, jadi buat ngendorin udara gasnya. Oke. Karena pernah kejadian aku pakai botol ginian terus ambrol meledak semuanya keluar kececeran kemana. Dapat porsi ini ya. Bener repot. Berarti mendingan ini kalau ini. Yes, mendingan yang mulutnya lebar dan tutupnya rapet. Jadi abis itu udah nggak perlu buka tutup lagi. Nggak usah. Langsung diemin 3 bulan. 3 bulan. Jadi dikasih label, kasih
biar nggak lupa. Oke. Tinggal, terus isinya apa aja, buahnya, berat gulanya berapa, gulanya apa, Oke. harus bukanya kapan. Oke, setelah itu baru disimpan. Setelah itu akhirnya jadi bentuknya seperti Ini dia. seperti ini. Setelah 3 bulan, ini kita kan nanti ada ampasnya tuh. Iya. Ampasnya tuh nanti kelamaan dia akan ngendap di bawah, jadi agak lembek gitu. Nah itu disaring. Saringnya pakai apa ya? Pakai saringan atau pakai kain? Iya. Diambil cairannya aja. Oke. Nah ampasnya jangan dibuang. Jangan lupa. Juga bermanfaat. Buat? Itu bisa buat bersihin kayak soil kamar mandi. Kelas jadi kayak misalnya malam kita hasil ampasnya itu kita blender biar agak halus. Iya. Terus ditaruh di toilet. Baru besok paginya dibersihin. Itu bisa bersih. Itu bisa bersih dan bisa menjaga mikroorganisme yang ada di safety tank. Oke, jadi lebih mudah terurai lagi. Ya. Oke. Juga buat kalau misalnya rumahnya ada lubang-lubang tikus, itu tikus nggak suka sama baunya. Tugas. Nah, jadi dibuang aja di jalur tikus, ditaruh di jalur-jalur tikus. Tikusnya kalau nyium itu mabok gitu. Nggak mabuk sih, paling dia minggir. Jadi kotoran lain. Lebih ke tempat lain. Iya. Oke. Nah ini cairnya ini manfaatnya banyak banget. Apa aja tuh manfaatnya kalau boleh tahu? Manfaatnya. Kalau yang suka silakan, ada keranjang kuning di sini. Harganya murah loh. Nah, ini sekali lagi tidak diperjualbelikan. Tapi harus dibikin. Ya harus dibuat. Yes. Oke. Manfaatnya banyak banget. Yang pertama sih aku pakai ini untuk buat gantinya karbol pel. Karbol pel. Itu bersih dan wanginya nggak aneh. Kalau misalnya aroma karbol kalau nyampur baunya suka aneh. Ya. Jadi pakai ini buat ngepel yang utama. Jadi satu tutup ini taruh di satu ember. Cuma satu tutup dong ini. Kecil banget. Jadi pakainya sebenarnya cukup irit sih. Gitu. Terus di rumahku ini aku pakai buat penggantinya shampoo. Kamu juga bisa. Yes. Jadi aku sekeluarga udah 6 tahun nih nggak keramas pakai shampoo pabrikan. Oke. Dan nggak ada efek samping sama sekali. Efek sampingnya rambutku sehat, serius. Itu efek positif itu. Maksudnya? Oke. Itu yang positif. Iya. Efek samping kayak misalnya rontok atau apa gitu. Enggak. Kalau ini menurutku minim resiko sih. Oke. Jadi kalau rontok, aku nggak akan klaim ini anti rontok yang gitu. Cuma menurutku berkurang. Berkurang rontoknya dan juga ketombe juga berkurang. Dan yang penting sih mengurangi paparan bahan kimia dari produk sampo. Ini juga ini sabun. Nah, taruh aja nih misalnya punya botol spray bekas. Ini aku pakai bekas nih. Satu bagian tambah 100 bagian air. Jadi misalnya taruh sedikit aja equation, terus dicampur sama air. Satu bagian mau ibaratnya kalau misalnya 1 mili berarti harus campurin sampai 100 mili. Yes. Nah, jadi ini bisa buat macam-macam. Misal kalau gatel, semprotin, hilang. Itu gatalnya. Reda. Jadi anak-anakku kalau misalnya sering gatel kayak gatel nyamuk, terus alergi atau kena ulat bulu gitu kan. Itu semprotin aja. Kalau kemudian pasti akan lebih reda. Suaminya Mbak gatel semprotin ini hilang juga kan? Iya sih. Semoga kalau dia Jumat malam kita bisa nggak kenapa dia gitu. Oke, bisa. Oke. Ya apa lagi? Ya apalagi banyak manfaatnya salah satu ini. Buat latar juga bisa. Betul. Yes. Rambut apa muka? Muka juga bisa. Wow. Banyak boleh. Kayak lebih hijau. Ya muka saya agak gagal sama karena panas banget hari ini. Oke. Itu manfaatnya ya banyak banget. Jadi buat dari kecil ini ya, dari kulit buah yang kita biasa buah, kita manfaatkan, kita olah, ternyata bisa bermanfaat segitu banyaknya. Itu masih banyak lagi loh. Jadi bahkan buat kesehatan juga testimoni tentang kayak luka diabetes atau luka diabetes bisa. Tapi untuk menyembuhkan tapi untuk pempercayaannya silakan baca dulu ini. Baca aja dulu. Jangan percaya apa kata saya. Jadi pelajari dulu lebih lanjut. Langsung nih ada penelitiannya. Ada penelitiannya dan testimoninya juga ada. Manfaatnya banyak, jadi gak cuma untuk kalau kita mau eksplorasi ekoenzim ini bisa dimanfaatkan buat banyak hal. Banyak banget loh. Cuma dari bekas sisa makanan, sisa jadi cinta. Dari sisa jadi cinta, luar biasa banget, keren banget. Tapi dengan hasil ini juga akhirnya Mbak Dewi kemarin mendapatkan penghargaan dari Gaharu Bumi Challenge Inisiator ya Foundation, dan mendapatkan penghargaan sebagai fellowship apa ya?
dapat rekognisi sih sebenarnya. Oke, Jadi dapat penghargaan rekognisi dari 29 finalis, keluarga, anak muda dan juga komunitas itu sebenarnya sharing tentang apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi dan manusia biar selaras lagi. Yang siapa? Gitu. Nah, aku nih ngajuin nih, aku cerita soal si ekoenzim ini yang kami lakukan, kami buat di rumah. Gitu. Ternyata cerita itu dapat rekognisi dari panitia, dari panelis, dari para reviewers. Itu kan ternyata aksi ini bisa diperbanyak, bisa mempengaruhi banyak orang karena bikinnya mudah, orangnya banyak dan bisa mengurangi sisa organik yang terbuang ke TPA. Jadi juga berdampak juga dari untuk lingkungan secara langsung ya. Oke, itu penghargaan dari kalau nggak salah Asoka ID dan juga Kok Bisa ya. Yes. Oke. The Ford Foundation. Wow. Kerjasama dari Asoka Indonesia, Kok Bisa dan juga Ford Foundation. Orang-orang ngomong emang dengan perubahan ini nih sekarang pakai sisa-sisa makanan bisa dapat ini nggak sih apa namanya pengurangan biaya atau lebih hemat gitu? Iya, ada itu juga sebenarnya itu tujuan awal saya belajar ekoenzim. Biar bisa hemat Pak. Lebih hemat. Cuan Pak. Karena pernah ngitung nih dengan aku ngurangin beli sabun, beli sampo, beli karbon, beli deterjen, terus beli sampo cuci piring itu aku bisa berhemat setahun paling enggak 2 juta. Minimal itu 2 juta. Minimal. Pun kalau misalnya sebulan bisa ngurangin 100.000 aja beli produk itu. Iya betul. Kan? Dikali 12 1,2. Kalau bisa ngurangin lebih banyak lagi. Luar biasa banget ini manfaatnya. Ini apa nih? Ini deterjen. Nah ini jadi dari produk ekoenzim ini sebenarnya kita bisa buat lagi produk turunannya. Jadi bisa dibikin deterjen. Dengan nambahin bahan-bahan lain atau juga dibikin karbol gitu. Cuma sebenarnya mah dengan pakai ekoenzim aja itu mah udah cukup ya. Sifatnya udah antiseptik banget, antibakteri. Ya tadi ngomongin soal kepada warga-warga yang membaca Tempo.com, emang Mbak juga install aplikasi Tempo? Iya dong. Masa sih? Saya mau disidak nih. Boleh dong. Serius. Boleh dong. Emang udah ya misalnya. Masa sih? Boleh, adanya. Caca. Udah install juga, udah keren banget tuh. Aku pengen ke Telegramnya Satu Bumi. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kita juga ada Telegram untuk khusus pembahas lingkungan hidup, yaitu Telegram Satu Bumi. Di situ kita bisa membahas bersama orang-orang yang ada di dalam yang peduli dengan lingkungan hidup. Cara gabungnya gimana? Silakan klik di membership.tempo.co. Silakan di situ bisa bergabung di grup Telegram sesuai minat dan bakat Anda. Bakat. Ada bakat. Baik. Mbak, kayaknya udah sore banget kayaknya kita ganggu-ganggu. Betul. Saya mau aja. Terima kasih banyak, Mbak Dewi. Terima kasih udah membagikan informasi yang sangat menginspirasi bagi Indonesia dan mudah-mudahan lebih menginspirasi lebih banyak orang. Amin. Semoga Mas Yuda juga keluaran bikin ya. Amin. Please Pak bikin Pak. Oke Pak. Saya di kosan lagi ya Pak ya. Saya di kosan soalnya saya agak. Bisa Pak. Semangat. Dadah. Alasan yang kuat yang mana Dewi Indriani bisa menjadi salah satu pemenang di Asoka Award adalah bagaimana ide itu muncul dari rumah. Dewi melihat sampah yang sehari-hari kita menjadi masalah itu malah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dewi Indriani membuat satu formula yang tentu saja formula itu didapat dari berbagai referensi, menyulap sampah organik menjadi enzim. Enzim ini adalah menjadi bahan dasar bagi sabun, sampo, atau produk turunannya yang menjadi pengganti sabun dalam keseharian. Nah, selain juga mengubah perilaku, mengubah persepsi terhadap sampah, Dewi juga bisa menciptakan satu produk yang bernilai jual. Ini yang menjadi kekuatan dari gagasan ekoenzim, sehingga layak menjadi pemenang di Asoka Award.